Perkenalkan, nama saya Gresensiana Taena dari kelas C PGSD NIM 2161-11087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan video. Dengan soal yang pertama, jelaskan hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan. Nomor 2, jelaskan jenis-jenis dan prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dan dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, jelaskan pandangan teori behavioristik tentang guru, siswa, dan tujuan pendidikan. Pandangan teori behavioristik tentang guru dan siswa merupakan perubahan tingkah laku secara akibat dari adanya reaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Apabila dia belum menunjukkan perubahan tingkah laku, maka belum dikatakan bahwa ia telah melakukan proses belajar. Teori ini sangat mementingkan adanya input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Dalam proses pembelajaran ini bisa berupa alat peraga, gambar-gambar, atau cara-cara tertentu untuk membantu proses pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada perubahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan ataupun kuis. Nomor 4, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Kelebihan teori belajar behavioristik dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Sedangkan kelemahan atau kekurangan teori behavioristik adalah adanya penekanan pada refleks dan otomatisasi dalam melakukan sesuatu dan selalu terfokus pada hasil dan tujuannya. Berikut soal nomor 5. Jelaskan tahapan pembentukan pengetahuan menurut Piaget. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat atau mendengar dengan tindakan motorik, menanggapi ataupun menyentuh. Dan yang kedua, tahap praoperasional dari usia 2-7 tahun. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Dan yang ketiga, tahap operasional atau tahap operasional konkret atau usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasinya atau jumlah, luas, dan orientasinya. Dan yang terakhir, tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Soal nomor 6. Jelaskan pandangan teori konstruktisme tentang tujuan pendidikan,
kurikulum proses pembelajaran guru dan siswa. Pandangan konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran pembelajar. Artinya, si pembelajar sendiri yang harus aktif mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Oleh karena itu, penganut konstruktivisme, fasilitator atau menjadi mediator yang kreatif dalam proses pembelajaran. Salah satu tenaga pengajar yang berkecimpung dalam pembelajaran adalah guru. Guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan kualitas atau output yang dihasilkan melalui peranannya sebagai fasilitator, manajer, dan mediator dalam pembelajaran. Perancangan pembelajaran yang tepat dapat memudahkan pencapaian tujuan belajar yang dikehendaki. Berikut soal nomor 7. Dalam teori kognitif, proses adaptasi memiliki dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Jelaskan perbedaan asimilasi dan akomodasi. Baik, asimilasi terjadi ketika seseorang memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk memahami pengetahuan baru tersebut. Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa asimilasi cenderung subjektif. Sedangkan akomodasi adalah proses adaptasi di mana skema yang sudah ada diubah agar sesuai dengan pengetahuan yang baru. Soal nomor 8. Jelaskan pandangan teori humanisme tentang guru, siswa, dan tujuan pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan perbedaan teori humanistik dan behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi ataupun rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik yang hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Pertanyaan yang ke-10. Jelaskan piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis yang pertama merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan berikutnya. Sebab kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menepati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Berikut kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menepati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Manusia sejati adalah makhluk sosial. Tidak mengherankan jika manusia membutuhkan sosialisasi dalam menjalankan hidupnya.
Sebab dalam menjalankan hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang berikut adalah kebutuhan penghargaan. Merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat dari hierarki Maslow. Dalam buku Perilaku Organisasi 2018 karya Timotius Duhat dijelaskan bahwa kebutuhan penghargaan meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Kebutuhan penghargaan atau disebut juga kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Yang berikut adalah kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Fokus pada kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, dan harga diri. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.